Baiklah, perkenalkan nama saya Icip Sigarto Sigalingging, NIM 19041110813 dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan fluida statis. Jadi fluida statis itu adalah zat yang dapat mengalir. Jadi seperti pokoknya apa yang dapat mengalir itu bisa digolongkan menjadi fluida statis. Kata fluida statis mencakup zat air, zat cair, dan gas karena keduanya dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat padat tidak digolongkan ke dalam fluida karena tidak dapat mengalir. Jadi, ini adalah sebuah balok di mana maka rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P sama dengan W per A kali B sama dengan M kali B per A kali B, sama dengan juga G per A kali B, di mana P sama dengan PGY, maka Rho sama dengan M per V atau M sama dengan P kali V. Selanjutnya, kekuatan daya apung sebagian kecil es di atas permukaan. Jika rho objek lebih kecil dari rho liquid, maka objek akan mengambang seperti ini. Misalnya es, maka rumusnya itu P rho objek sama dengan M per V, maka atau sama dengan M sama dengan P per V. Ketika benda itu mengambang, maka rho objek lebih kecil dari rho liquid, bahwa gaya apung sama dengan gaya berat benda, di mana BF sama dengan daya apung, VL sama dengan volume liquid, V0 sama dengan volume objek, PL sama dengan massa jenis liquid, POO sama dengan massa jenis objek. Selanjutnya, untuk rumus W liquid sama dengan W objek, maka MG liquid sama dengan MG objek. Jadi rumus yang digunakan antara lain rumus yang digunakan yaitu F sama dengan 1 dikurang PL per PO, atau F sama dengan 1 kurang PO per PL, di mana BF sama dengan daya apung, PL sama dengan volume liquid, PO sama dengan volume objek, PL sama dengan massa jenis liquid, dan P0 massa jenis objek. Selanjutnya, kekuatan terhadap dinding bawah air. Jadi tekanannya itu H sama dengan 2,8 meter, di mana Rho 1000 mg per meter kuadrat, L sama dengan 10 meter, maka P sama dengan F per A, atau bisa juga dengan F sama dengan P dikali A. Jadi F sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 4,8 meter per S kuadrat dikali 10 meter dikali 2,8 kuadrat kali setengah, maka F sama dengan 384 Newton. Jadi F sama dengan PGL H kuadrat per 2. Selanjutnya, untuk mengukur tekanan dan tekanan total, formulanya itu P sama dengan P tekanan sama dengan P total kurang P ATM. P total sama dengan P tekanan ditambah P ATM. Jadi kita anggap ini adalah sebuah tekanan. Jadi P tekanan sama dengan PGY sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dikali 9,8 meter per S kuadrat dikali 4 meter. Jadi P totalnya itu P tekanan tambah P ATM. Jadi untuk mendapat P totalnya itu P tekanannya ditambah dengan P ATM. Jadi 39.700 Newton per meter kuadrat tambah 1
11.300 Newton per meter kuadrat. Maka P totalnya dapat menjadi 140.500 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi jika Anda menekan fluida dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke sekeliling fluida. Rumusnya yaitu P1 sama dengan P2, di mana P1 ini bisa diganti menjadi F1 per A1 dan P2 ini diganti menjadi F2 per A2. F1 per F2 sama dengan A1 per A2, maka didapat F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Jadi W sama dengan A1 per A2, maka F1 sama dengan 2000 lb atau dikali 2 per 100. F1 sama dengan 40 lb. Jadi ada sebuah contoh soal bejana berhubungan. Jadi ada soalnya itu, ke dalam kaki 1 pipa U dimasukkan cairan setinggi 32 cm. Dan ke dalam kaki 2 dimasukkan raksa dengan massa jenis 13,6 gram cm pangkat 3. Maka ketinggian bidang batas adalah 1,4 cm. Jadi pertanyaannya adalah berapakah massa jenis cairan tersebut? Maka bisa dijawab yaitu Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Maka Rho1 dikali G kali H1 sama dengan P2 kali G kali H2. Jadi karena yang ditanya adalah P1, maka itu yang akan dicari. P1 dikali 10 kali 32 sama dengan 13,6 dikali 10 kali 1,4. Jadi untuk P1 nya dapat 0,595 gram per cm. Jadi di sini ada sebuah objek mengambang. Konsepnya yaitu BF sama dengan W lapisan liquid sama dengan Mg liquid sama dengan PL kali G. Maka BF total sama dengan BF1 ditambah BF2. W objek sama dengan BF total. M objek sama dengan BF1 ditambah BF2. Itu MOG sama dengan P1 dikali G ditambah P2 G. Maka Rho 0 didapat P1 ke X ditambah P2Y per H, dimana keterangannya itu Rho sama dengan massa jenis objek, P1 massa jenis fluida, Rho 2 sama dengan massa jenis fluida 2, H yaitu ketinggian objek, X sama dengan tinggi lapisan pertama, dan Y tinggi lapisan kedua. Sekarang menghitung berat benda yang terendam. Jadi di sini ada sebuah objek di mana ada gugus yang terendam. Jadi BF yaitu perubahan cairan. T sama dengan Mg dikurang BF. BF sama dengan W dikurang WAP, W liquid dan liquid W. W liquid sama dengan W dikurang WAP per P liquid W. Maka Rho OBJ sama dengan Rho M OBJ per volume liquid sama dengan F OBJ per BF per P liquid G kali G. Selanjutnya, apa yang membuat benda tersebut tenggelam?
Anggap yang pertama adalah sebuah kondisi ketika objek tanpa ada tambahan bobot di atas. Jadi di sini ada dua buah balok yang terendam. Jadi di sini yang membuat benda tersebut menjadi tenggelam yaitu karena adanya massa, sehingga membuat tekanan ke bawah, sehingga benda tersebut bisa menjadi tenggelam. Selanjutnya W objek sama dengan Mg sama dengan Bf2 sama dengan pengganti cairan tambahan. Jadi sekianlah yang bisa saya sampaikan tentang materi fluidostatis. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.